Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, mengapa sholat subuh, maghrib, dan isya suaranya dikeraskan, sedangkan duhur asar tidak dikeraskan? Mengapa? Ya. Nah, kalau bicara mengapa, ada bagian dari agama itu yang disebut dengan tauqifi. Tauqifi itu artinya kita menerima apa adanya begitu. Kenapa subuh 2 rakaat? Tidak ada penjelasannya. Karena inti dari agama itu salah satunya adalah menguji untuk taat pada apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Anda sholat 5 waktu, kenapa? Yaitu menguji ketaatan Anda. Dan makanya kalau kita bicara agama, agama itu ada bagian yang rasional, ya. Ada bagian yang sifatnya doktrin. Ada bagian yang sifatnya itu pengalaman. Ada ideological involvement, ritual involvement, intellectual involvement, consequential involvement. Itu kalau kita bicara agama. Jadi ada yang bersifat ideological involvement. Jadi agama itu ada yang bersifat ideologi. Ideologi itu apa? Ya doktrin aja. Kamu lakukan ini, udah gitu. Nah, itu untuk menguji ya komitmen kita dan ketaatan kita. Seperti halnya sholat. Ada nanya, kenapa 3 waktu sholat dikeraskan, duhur asar enggak? Itu tauqifi. Menguji Anda taat tidak, gitu. Kenapa subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat? Itu tauqifi. Ideological involvement, ya. Ritual involvement. Ada ritual, ada ideologi. Ya. Kalau bicara ritual juga ada yang logis, ada yang tidak logis, ya. Ya sudah, Anda taati saja itu. Nah, ini namanya ujian keimanan. Sahabat yang Allah muliakan, kalau kita bicara agama, ada bagian yang memang tidak bisa dijelaskan. Itulah agama. Kalau semua bisa dijelaskan, itu sains. Makanya apa bedanya religion dan science? Apa bedanya? Kalau sains itu harus logis empiris, itu sains. Ya. Pengetahuan sains itu logiko, hipotetiko, verifikatif. Berarti kudu logis, itu sains. Ya. Scientific method gitu. Metodenya metode ilmiah. Nah, kalau religion ada bagian yang memang tidak bisa dijelaskan. Itulah bedanya sains dan religion. Kalau orang memaksakan religion, agama itu harus logis, nah itu mah wilayahnya wilayah sains gitu loh. Makanya agama itu salah satunya menguji kerendahan hati manusia. Kan ada orang yang sok intelek gitu ya. Jadi dia sok rasional gitu loh. Semuanya dia bilang harus rasional. Padahal dalam kehidupan ini dia menjalani banyak yang tidak rasional. Sebenarnya gitu. Jadi dalam hidup ini banyak hal-hal yang tidak rasional yang kita jalani. Ya. Kita jatuh cinta tidak rasional. Cinta itu kan tidak rasional. Nah, jadi dengan demikian, kalau Anda bertanya, kenapa sholat itu jumlahnya sekian rakaat? Kenapa sholat itu ada yang dikeraskan, yang tidak dikeraskan? Yaitu tauqifi. Menguji apakah Anda rendah hati atau tidak menerima aturan dari pencipta kita semua, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang sombong itu selalu ingin kalau agama itu dia rasionalisasi. Jadi kalau tidak rasional itu dia anggap agama mah harus rasional. Nah, orang itu keliru. Kalau harus rasional mah ilmu, sains. Kalau sains itu basisnya rasional, ya. Basisnya pendekatannya adalah metodenya adalah scientific method. Kalau bicara scientific method, maka otomatis ada rasionalitas di situ. Ada logiko, ada logika, ada hipotetiko, ya, ada dugaan awal. Ada verifikatif, pengujian terhadap dugaan awal. Nah, itu scientific method. Itu science gitu.
Kalau religion, ada yang masuk di dalamnya. Dalam religion ada ideological involvement, ritual involvement, intellectual involvement, consequential involvement. Itu religion. Ya, beda ya teman-teman sekalian. Nah, banyak orang yang sok pintar, sok cerdas, sampai dia bilang agama mah harus semuanya rasional. Saya bilang Anda salah wilayah. Saya setuju dengan Anda kalau science itu harus rasional. Tapi kalau religion, ada bagian yang ideological involvement. Anda yakin walaupun Anda tidak bisa membuktikan. Contoh, setelah mati bakal ada kehidupan. Ngapain orang mendoakan orang yang meninggal? Karena yakin bahwa orang yang meninggal itu ada kehidupan. Ya, bukan hanya dalam Islam, dalam agama apapun. Ya, hanya narasi kehidupan sesudah mati setiap agama berbeda. Umat Hindu, umat Buddha, umat Kristiani, umat Islam sama, ada keyakinan setelah mati itu bakal ada kehidupan. Itu kan ideological involvement. Ya, yakin tapi nggak bisa menjelaskan gitu loh. Tapi kemudian diwujudkan dalam ritual involvement, dalam ritual, ngadoain, ya, berziarah gitu. Nah, itu kan nggak bisa dibuktikan, tapi dilakukan oleh agama apapun. Nah, itulah yang saya bilang beda antara science dan religion. Itu dua hal yang berbeda. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang sok pinter, gitu. Orang yang sok ngintelek, orang yang sok well educated, sehingga dia katakan semua agama itu yang benar tuh harus rasional. Saya bilang Anda salah dari segi filsafat ilmu. Jadi dari segi filsafat ilmunya yang keliru. Dia pikir semua itu harus rasional. Ada bagian yang tidak rasional, gitu ya. Bahkan dalam scientific pun ada saat dimana kita terima apa adanya, gitu. Ya, Bapak Ibu, itu jawabannya ya. Memang pertanyaannya sederhana gitu. Kenapa ya? Ya udah, saya jawabnya juga mau tidak mau harus saya bedakan. Nah, bahasa agamanya tauqifi yang kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.